beneran harus jadi pengingat Albert. Betul. Karena Kyrie itu menjadi salah satu player yang hampir retributionnya nggak pernah miss berbanding dengan Albert season sekarang. Ya, dan kemarin bahkan kita sudah melihat bagaimana Kyrie bisa mendapatkan poin retri berhadapan dengan tim Aura Fire, dan Vin di assist grinder nomor 1 untuk ukuran assist banyak 329. Wah, ini Vin ini emang suka memotong-motong ya. Banyak banget. Grinder. Beda pak, Itu beda apa? gerinda. Gerinda. Beda, Wah, beda. jangan dilanjutin. Enggak, jangan diplesetin lagi dong. Iya, saya udah tahu tuh bapak mau kemana ya. Tapi Vin bukan tanpa alasan Om. Iya, karena setiap kali kita melihat misalnya dari permainan Vin ini bisa dipatahkan. Haruki Hoshi mereka dalam kesulitan, tapi di upper bracket kemarin Vin dia leluasa untuk bisa bergerak, apalagi dengan mungkin pick Johead yang dimainkan oleh Haruki Hoshi. Joheadnya mematikan pergerakan Kyrie dengan Fanny-nya dia. Tapi langsung kita masuk ke dalam fase draft pick di mana Rock dan Faramis sudah mulai di ban, dan Onyx berkesempatan untuk menjadi second picker. Oke, ini dia game pertama Grand Finale The Royal Bestie. Asik nih, namanya sekarang Royal Bestie nih. Ingat ya teman-teman ya, ini dari playernya JR7 aja udah mengatakan ini Royal Bestie. Ini menandakan persaudaraan mereka juga. Betul. Jadi diharapkan dari super fansnya. Kalau gua tuh udah yakin super fans yang offline nonton di sini, mereka semuanya adem banget. Anteng. Mereka semuanya bersaudara, mereka nyanyi-nyanyi, joget-joget bareng-bareng di depan. Tapi buat teman-teman yang di kolom komen, yuk kita juga damai, kita bikin, kita coba ramekan hashtag respect di kolom komen, kita ramekan. Kenapa? Karena kita satu komunitas dari Mobile Legends Bang Bang Indonesia, dan dua tim inilah yang akan mewakili Indonesia nantinya di Empor. Oke, kalau gitu kolom komentar ramaikan hashtag Royal Bestie. Ayo, coba. Absen, ayo bocil-bocil kehidupan. Ayo, teman-teman yuk, kita Dan, ramein yuk. tapi Pak Pulu kita akan bahas draft sedikit. Oke. Grok ditutup Keyboy, Kadita Keyboy, Fanny Kyrie, Akai Albert, Faramis juga ditutup Valentina. seorang Clay. If Clay, respect band, power dari kedua belah hero. Aku melihat para pemain dari tim RRQ melepaskan sebuah Pakuito, ataukah dia akan mengamankan hero lainnya. Di sini karena masih banyak hero yang lain, tapi ternyata one untuk Star Skylar. Game pertama. 1-1 satu kali lepas, dan itu dipakai satu-satunya juga oleh Haruki Hoshi. Kembali kemarin dilepas. Akhirnya hari ini dilepas kembali, dan ini yang menjadi pertanyaan loh. Onyx ini akan memikirkan sebuah hal seperti apa lagi, tapi Pakito dan juga Valentina mereka mana? Bedanya sekarang Valentina dulu dia bisa langsung mengamankan crossbow tank walaupun mungkin damage-nya berbeda. Iya. Tapi sekarang harus pecahin dulu. Tapi aku bukan di situ. Powernya di sini adalah Valentina di pick ketika kiri akan ada Parsha. Iya. Kiri akan ada Parsha, kanan ambil Valentina itu. Dan ini picknya Pakuito bukan untuk Kyrie kalau menurut aku. Yap. Untuk Boots. Karena akan bermain sandwich ketika kita tahu bermain one-one. Oke. Lalu akan ada di belakang, bukan? Betul. Jadi satu-satunya yang bisa mencari one-one di belakang mungkin. Tapi sebenarnya ini pedang bermata dua loh. Pakito di saat ingin maju, ingin mengejar One punya WON aja. Lu ngegoceknya enak banget cuy. Hanya tinggal ngegocek, weakness lu pecah, lu lari ke kerumunan teman-teman, lu kelar, Pak. Yes, Oke, itu tapi dia. Esmeralda not wrong. Wah, cow. Tapi langsung link. Tadi gue kira mereka pengen ambil retail dulu. Enggak, kalau gua kenapa enggak? Karena apa? Udah pasti one-one ini akan jadi makanan. Iya. Link dari dulu ketika one-one belum menjadi hero yang mungkin secondary, sempatkan dia di tier S yang selalu first pick apapun akan di-ban untuk serang one-one. Itu emang makanannya Link di early. Kalau Linknya gak respon ke sana, makanya aku bilang dari awal Pakuitonya akan di-boost karena harus ada assassin. Entah Link, entah yang Hayabusa. Tapi ternyata kita tahu Kyrie. Ya, tapi dengan second pick seperti ini, Link di pick Hilda langsung di ban. Satu hero yang memang bisa mengganggu konsentrasi dari Link untuk melakukan farming. Dan ini sudah dibuang. Berarti tinggal satu roamer kira-kira yang bisa mengganggu lagi. Dan Balmond. Balmond adalah hero signature untuk Kyrie. Tapi sejauh ini ya, Balmond untuk di playoff ini agak jarang kelihatan. Jarang Banget kelihatan. Hanya ada beberapa kali kemarin, hanya ada beberapa momen untuk digunakan. Kita lebih sering lihat di regular ya, daripada di playoff. Di regular buat buset. Balmond. Karena ini akan berat banget menurut aku Balmond. Kenapa? Pertama, dia punya lethal counter retribution. Tapi Balmond adalah jungler jalan kaki. Benar. Jungler jalan kaki. Ya, memang punya level counter retribution
Fusion bisa menang objektif, tapi nanti untuk tim fight jangka panjangnya di mid late gamenya. Dan Joehead di ban kemarin waktu di babak playoff berjumpa dengan Onyx Finn dengan Joeheadnya ini mematikan banget pergerakan dari Kairi ketika menggunakan steel cable dengan Fanny-nya dia selalu bisa di-eject, di cancel semuanya. Dan ya, menurut ini adalah wise choice juga dengan melakukan banning trap Joehead karena unstoppable force ini bisa selalu mengejar kemanapun Link bergerak. Dan Pogius ban Benedetta. Dan bahkan Opung, satu hal, ketika Joehead di ban, bukan hanya mengejar di mana Link berada, nurunin Link. Itu yang lebih serem. Jatuh dari pohon. Jatuh dari tembok, jatuh dari pohon itu lebih serem dibandingkan dikejar. Betul. Karena kalau dikejar akan putus. Iya. Ya kan? Unstoppable force itu bisa putus kalau kejauhan. Tapi kalau kedekatan turun. Udah bukan turun lagi, turun. Pilih. Langsung. Sekarang ambil god lane-nya. Ambil god lane-nya. Kenapa? Roamer-nya tutup. Untuk sebuah surprise. Iya. Karena gameplay profesional player ketika di second phase dia nggak mau roamernya terlihat. Oke, ini- Karena zaman sekarang bukan masalah carry lagi. Roamer is the key juga. Betul, dan dengan dipiknya Irritel ya dan di bandnya dari Povius. Sebenarnya ini Benedetta ada dan satu lagi Ruby terbuka untuk Arceus. Ruby bisa potong Link, Ruby bisa potong dari Pakito juga. Setuju. Fredrin juga bahkan masih ada sebenarnya. Kalau Aku memang Ruby. cowoknya masuk jadi jungler. Aku Ruby. Ruby, 100% aku setuju banget Ruby. Kenapa? Pertama, dia nutup aku itu, dia nutup Valentina, hero-hero dia jalan kaki, itu enak banget ditutup Ruby. Ada kalau Lilia agak berat sih sebenarnya kalau dia ya. Ruby Parsha. Ruby Parsha benar. Itu dia Ruby Parsha. Franco. Oh my god. Udah lama nih kita nggak ngeliat Franco ini milik Rolevin, kita tahu bagaimana track recordnya ya. Ini adalah hero power dari masing-masing hero yang ada di RRQC juga. Mancing mania mantapkah hari ini? Abang Vin dan last pick for Keyboy. Kalau menurut aku pribadi, mungkin ntar lo gameplaynya dia itu agresif, Chow ditutup, Kadita nggak ada, Matilda, Franco, Akai, cancel dan stun, Roamer. Apakah Digi? Mau Digi sebenarnya kalau Digi sulitnya nggak punya badan di depan dan Lolita itu dia jawaban untuk one juga kalau untuk Lolita. Tapi Lolita di sini bukan tank yang benar-benar tank karena ada Chow yang mengganggu nanti. Oke, ini dia. 5 draft telah terpilih untuk Onyx, 5 draft untuk RRQC. Sama-sama mengcounter, sama-sama dengan power mereka. Ingat, mereka bermain di best of 7 series. Mungkin terlihat banyak nyawa di sana karena butuh 4 poin untuk bisa mendapatkannya. Tapi Om Wawa, 40. Di sini game pertama itu juga menentukan. Menentukan banget. Menentukan banget bagaimana nanti mental boosting yang mereka milikin juga. Sementara itu untuk sekarang kita mau tes dulu nih, kita mau tes dulu suara ini ya. Kita mau tes dulu suara Kingdom sama Sonic. Oke, yang pertama Viva. Kurang semangat Viva. RRQ. RRQ. Wah, luar biasa dan Onyx. Onyx baru sore go. Go. Sekali lagi go. Oke, ini dia The Royal Derby EPL Playoff Arena. Mana suaranya? Go to the land of down. Ini dia grand finale EPL Indonesia season yang ke-10. Oke, dan game pertama pun dimulai. Semuanya terlihat sudah mengisi di role-nya masing-masing, sudah mengisi di lane-nya masing-masing. Lolita lebih mengarah untuk bisa melindungi dulu pergerakan dari god laner yang mereka milikin. Ada game pause terlebih dahulu. Sabar. Oke. Sabar ya. Pantesan kok gua ngadep belakang putih. Gua langsung ngadep monitor gua. Oh, ternyata lagi pauce. Maaf. Lagi pause ya. Lagi ada game- pause. Ada game Ini pause ya. kalau teman-teman ya. pertama awal, gimana draft yang dari kedua belah pihak? Kalau ngelihatnya lebih balance ke arah dari RQC sih, karena mereka punya ya satu lah one yang dari early-nya bisa lemah ketika berjumpa dengan Irritel nanti waktu team fight-nya bisa pecah. Oke. Dari one-nya ya, tapi memang harus ada spacing sendiri untuk one kalau memang di cap Pakito ke cap dari Irritel sendiri dia bisa dipersulit dengan hal-hal cepat sekali. Cuman kunci permainan dari RQC
dari stats mereka sendiri ya, ini adalah R7. Karena berulang kali memang R7 dengan hero XP-nya dia, seperti kalau dia pakai Esmeralda-nya kemarin bisa melakukan zoning out, ini akan berbahaya. Jadi Onyx mereka harus bisa menghadapi dari R7-nya juga sebagai frontlaner ya nanti di mid game, dan juga harus bisa berhadapan dengan Parshad Chow. Karena Chow lawan Link, Chow-nya waktu mau diganggu juga dia masih punya way of the dragon. Oke, jadi bisa dibilang secara tidak langsung untuk head to headnya Chow sama Link ini pergi ke rental bareng si Nurul. Cakep. Awas kena mental, aduh Retri sama Kairul. Kairul. Orang udah ganteng, orang udah tampan, ya Sama kan? orang udah bagus-bagus. Kairi jadi dirubah-rubah lagi. Teman-teman sabar, mudah-mudahan nanti ini untuk dari troubleshootingnya bisa segera kita fix, bisa segera kita lanjutkan juga untuk gamenya karena kita taman cepet ya. Ini draftnya sama-sama bagus, bahkan bisa Betul. dibilang untuk hierarki jauh bagus banget juga draftnya gitu loh. Tapi untuk early gamenya, early gamenya Link bakal jauh lebih fleksibel untuk bisa menabrak siapapun gitu loh. Tapi early ini gue megang hierarki banget. Early hierarki. Kalau early, kalau dari hierarki banget gue. aku hierarki selama dari fitnya udah level 4. Kalau gue yang gue rasakan dengan gue menggunakan one-one secara terus-menerus dengan melawan Link, ini akan menjadi target banget pada awal-awal. Ini akan menjadi target banget. Justru di early one ini adalah makanan enak seperti yang gue bilang tadi. Itu tadi yang gue bilang. Tapi di early 4 lawannya 4 player hierarki itu early banget. Sedangkan di metode late game menurut gue hierarki cuma depending on one. Dan saya gue bilang draft kali ini Onyx sedang mengungguli di game yang pertama. Dia tuh main dengan adanya metode late game karena mereka tahu di MPM Playoff Season 10 gak ada game yang cepat. Bener, dan jangan lupa juga sebenarnya ya, Iritel, Pakito, ini yang bawa kita menang juga tadi. Iya. That's why ya, gue lihat kenapa Onyx kuat banget di late game dari draftnya. Ya, tapi early game-nya harus bisa dipegang dari Onyx ya. Kalau mereka memang jebol dari early game, game style dari Arkehosi, mereka typically adalah tim yang suka untuk langsung ambil objektif setelah dapetin point kill. Itu yang berbahaya. Betul. Dan satu hal, Bung, Anarchy punya satu senjata yang benar-benar gak kelihatan seperti tombak yang tajam. Apa itu? Esmeralda, kita sempat kelihatan. Kita bakal lihat menuju ke arah draft kali ini. Retribution Kairi kembali mengamankan Little Wonder. Yap. Di sisi bottom lane, seperti kata Pulung dan juga Om Wawa dan juga Ranger Mas, kalau para pemain dari tim Onyx ini bakal coba untuk mendominasi di early-nya dengan adanya one-one di arah bottom lane. Yes, style prediction di mana Onyx, Papulung dan Ranger Mas, Om Wawa dan juga caster Inggris lainnya menuju ke arah Arkehosi. Oke, ini adalah predik yang memang sudah terlihat. Ada 4 untuk Anarchy, 2 untuk Onyx. Prediksi, just prediksi. Dan untuk sekarang di bagian bawah ada pergerakan. Ini yang gue sebutkan tadi. Antara Link, belum lagi sekarang punya Lolita, Guardian Bulwark-nya akan menjadi pengacau sistem dari Swallow Pen One-One loh. Ini bakal sangat-sangat mengacaukan sekali karena untuk sekarang One-One masih mencoba untuk bisa maju ke bagian depan. Ada Tempest of Blade dikeluarkan pula. Satu hit terakhirnya berhasil mendapatkan first blood dan One-One dihancurkan. Dan itu dia satu-satunya makanan Kairi. Nggak mungkin Kairi nge-pick up yang lainnya kecuali Farsha. Tapi kali ini Albert bisa untuk mengamankan objektif gaming. Karena apa? Tidak ada Tempest of Blade, tidak ada Retribution. Sudah bisa dipastikan Arkehosi akan mengamankan satu buah turtle yang pertama. Oke. Para pemain dari tim Onyx Esports mereka udah harus coba untuk mundur karena tidak mungkin melakukan kontes di depan. Oh, seperti yang sudah saya duga, tidak mungkin di kontes. Yap. Jungler pasti mengamankan satu buah turtle karena Retribution di bawah didapatkan. Tempest of Blade, Kairi nggak punya defensif, Kairi nggak punya ofensif. Plus sekarang Kairinya menggunakan Link. Ada objektif yang jauh lebih penting daripada itu semua. Purple buff. Mendadak di sini Purple buff itu udah sangat berharga. Tapi di tangan Link, ini adalah tujuan utama kehidupannya. Oke. Dan juga ini lawannya adalah Demon Slayer ya, dari Linknya dengan killing spree-nya Demon Slayer dari Chow yang lebih cepat untuk mendapatkan buff. Jadi mungkin di awal Gold memang menjadi target dari Onyx Esports, tapi kebalikannya dari Arkehosi, mereka bisa dapetin untuk objektif. Mereka bisa main dan mereka ini berada di seputar dari XP lane. Masuk ke dalam jungle dari Onyx Esports juga bisa untuk menekan Kairi untuk tidak mendapatkan item lebih cepat. Yes, dan Finn kita lihat dengan Franco-nya, bahkan kalau dia mencoba untuk menggigit Kiboy pun menurut aku pribadi nggak apa-apa. Kenapa? Kiboy ini dia early seperti ini, dia masih lembek, dia nggak terlalu keras seperti nanti di metode late game. Jadi kalau misal dapat cewek atau Kiboy selama bukan Sans nggak masalah. Dan bahkan di depan sana WF Dragon dikeluarkan seorang Albert, tapi lihat masih ada Purify di tangan dari seorang Sans yang tidak akan coba di follow up. Para pemain dari tim Onyx Esports masih mau lebih, Purify terjadi berjalan belakang Kairi dan terjatuh satu buah Temple Problem tidak bisa diberhentikan pergerakannya. Glory
saat sekalipun gak bisa membuat seorang Kairi ditumbangkan karena no source damage. Yap, dan Skylar masih sangat butuh item. One masih sangat butuh item, menambah mobilitasnya, menambah pergerakannya. Di bawah ada sebuah hal yang dilakukan di mana Parsianya mulai mendekat, namun tadi satu Bloodhound-nya ini memang digeser terlebih dahulu ya. Belum selesai loh Bloodhound-nya tadi. Betul banget. Dan juga dari One yang kita tahu butuh item ya, dia item dependent hero. Dan ini selalu di pressure. Onyx Esports mereka mengarah ke One. Dan akhirnya dari Finn ini harus benar-benar mengawal One-nya. Sedangkan pressure yang masuk kalau memang hanya dari Finn, dia itu single target hero juga. Jadi masih bakal ada lagi untuk follow up yang lain dari hero yang memang bisa meng-outrange Franco-nya. Oke, di arah turtle yang selanjutnya, ini akan menjadi perebutan yang cukup adil kalau dia dapetin satu. 16 terbuka, karena Veda SC, berbicara ke belakang, tidak akan menjadi makanan, dan bahkan bermain dari Onyx Esports, mereka mengamankan 1 poin. Albert masih memiliki 1 poin retribution. Apakah Albert kali ini akan mencoba untuk berani melakukan adu retribution terhadap seorang Kyrie? Lihat, langsung ada Farsha kembali, dan di sisi adu retribution satunya atas Cairo. Masih mengamankan 1 poin retribution. Team 5, dapat soft play, cepatkan di sana, One, terbang, Kagasa, Skylar, membuat 1 poin setidaknya hadiah untuk tim Arashi Hoshi di turtle yang kedua. Oke, walaupun tadi belum berimpact cukup banyak, dan juga untuk dari Albert sendiri agak ragu terlihat untuk maju ya Om ya. Kenapa? Karena dia bisa juga untuk langsung di copy dari MU yang dimiliki oleh Valentina. Dia maju, dia tenang dengan 1 Way of Dragon menjauh lagi. Walaupun Betul. dari Valentina yang mengamankan 1 Feather Strike. Ya, dan akhirnya dari RP Hoshi mereka harus back off dulu untuk membuat dari One-nya ini bisa dapetin gold lagi. Yap, setidaknya apapun tadi yang udah mereka lakukan walaupun tidak mendapatkan turtle, tapi mereka mendapatkan kompensasi nih dengan 1 player. Ya, ibaratnya ini sebuah keuntungan walaupun tidak sebanyak keuntungan yang diberikan oleh Grab loh. Sama diskon. 90% Mbak. Oke, tapi Kairi kali ini nggak mendapatkan diskon poin kill dari bottom lane, tapi yang di rumah dapat diskon 90%. Jadi scan di bawah ini sekarang juga nomor ambil sambil order grab. Tunggu apa lagi? Let's go! Let's go. Dan sekarang di bagian bawah udah ada 1 outer turret yang berhasil dihancurkan kembali keuntungan untuk Onyx Esports. RRQ Hoshi harus perlahan tapi pasti mereka bisa membalikan keadaan. Namun sekarang buat kalian yang lagi nonton ataupun yang memang sudah datang langsung ke MPL ataupun dari Theater Expo ini, pastikan kalian sudah menggunakan head and shoulder. Ya. Memwipe up langsung ke arah ketombenya nih Pak. Yes, biar kalian ketemu jodoh di sini ya. Ya, langsung. Iya, udah rambut wangi, badan Rambut wangi. Gak apa-apa, gak tampan, yang penting wangi ya guys ya. Iya. Iya. Jangan kayak gua. Kenapa cuy? Udah wangi, gak tampan, gak berdapat, tapi bloody hand. Dikeluarkan untuk Albert. Good juga di tangan dari Kyoshi. Sampai dapat press. Albert will take down. Cepatkan lihat soal Kairi. Mencoba untuk memberikan damage satu kill. Look at one triple kill. Skylar mencoba untuk terbang. Fokus ke arah belakang. Pedal strike for defensive. Tapi cewek nampaknya masih mau lebih. Terbakar. Looking for many ya Kairi. Wow, ini dia serangan dari berbagai arah dilakukan oleh pemain Onyx Esports. Federal Strike memang di pop up dan itu mengarah tadi ke area dari Purple Buff. Tapi cinta cewek dan juga beberapa pemain Onyx lain yang mereka masuk dari mid loh. Ya, dan juga dari Albertnya yang harus terpick off di awal yang membuat mereka gak bisa untuk melakukan 1 buah single target lock. The Way of Dragon dikeluarkan untuk masuk mendapatkan satu. The Way of Dragon dengan Purify Gaming Stars. Respect terhadap seorang Albert. Tidak bisa mengeluarkan 1 buah The Way of Dragon. Dan bahkan kita lihat dari segi retribution ya, Albert gak berhasil mendapatkan orange buff maupun Wawa. Yes, masih dengan Clock of Destiny untuk Parsha ya. Jadi masih butuh item lagi Sans. Dia sudah punya Genius One, dia sudah punya Enchanted Talisman. Sedangkan dari Marksman-nya masih dengan Corrosion Shard. Belum jadi Demon Hunter Sword. Ini berhadapan dengan Windtalker plus Berserker Fury. Cewek, jadi ini udah jadi banget iritelnya. Cewek mau ini nih WON. WON banget ya. Dia tahu dia lawan One kalah. Dan kalau bisa kita bilang dari seorang Skylar ini alhamdulillahnya masih mendapatkan menit yang ke-7. Yap. Dia tinggal bawa lagi menit ke-10, 15, 20 dia akan bisa sustain. Dan dari Steel Leg Plate Ada seorang- 2 Steel Leg Plate. fokus ini akan menuju ke arah Blade Armor. Sudah bisa dipastikan untuk seorang dari Skiboy ini ingin sustain. Karena dia tahu ujung tombak Araki Hoshi itu terpaku oleh 2 player. Bukan Trisula, tapi cuma 2 ujung tombak. Ini mereka juga harus pintar-pintar untuk melakukan kalkulasi ya, karena untuk One itu bisa aja di counter. Sekarang Golden Bullock ada, Iya. Purify juga udah bisa. Belum lagi untuk nantian Taito Winter Pranchett dan barusan yang kita sebutkan Guardian Bullock mengacaukan segala. Swallow Pet gagal, ini juga gagal dari Iron Hook yang sudah dilemparkan. Oke. Kalau misalnya yang gue lihat ya, kalau dari seorang Sans ngambil Parsha, ini mau team fight. Dia mau agresif.
Dia mau agresif banget. Dia bakal coba memaksa teamfight, tapi gue nggak tahu teamfightnya akan di mana. Menurut dari waktu yang ada di sini, sebentar lagi teamfight itu akan ada di lot yang pertama. Oke. Kemungkinan besar akan ada teamfight besar di sana. Kalau saat ini udah ngambil ke arah Varsha, tapi kalau ngambil ke arah The Wells Dragon, mereka akan defensif. Biasanya dia akan main defensif di purple-nya dari seorang Kairi. Ya. Jadi bisa terlihat gameplay apa yang akan terjadi dari Onyx Esports dari apa yang diambil Sun. Ya, tapi sebentar waktu ya Onyx Esports mereka sedang agak melakukan tempo lambat. Oke. Wingnya masih ada di belakang, masih farming dulu. Dari Butchnya lah yang melakukan split push yang kita tahu. Nanti masuk ke late game juga Onyx mereka punya power. Mereka bisa memaksimalkan link itemnya jadi. Mereka bisa ada di mana-mana. Keyboy yang dapat Keyboy satu bang dengan satu lemparan roket dan bahkan all in. Sans akan coba untuk menggigit kembali bagi terus 91. Skylar mobilnya untuk mundur. Bermain dari tim Onyx Esports mereka memiliki 6.000 gold difference, tapi ternyata Sans udah cepet ya. Oh dia tuh mainnya cepet, dia nggak mau terlihat gameplaynya. Jadi ada Federation yang dipakai, ada kelebihan dipakai. Dia nggak mau megang lama Opung dan juga Bang. Oke, dan Lordnya pun sekarang tanpa adanya kontes yang begitu berarti. Tadi flicker udah dikeluarkan pula Iya. oleh Lolita ataupun Kibo itu sendiri. Hanya saja memang tidak kena. Cuman AMU di sini bekerja cukup ekstra ya. Iya betul. Menurutku juga tadi Finn tadi terlalu cepat ya untuk dia melakukan flicker, bloodhound karena follow up-nya masih terlalu jauh dari belakang. Oke. Tapi itu gameplaynya Finn gak sih? Iya, tapi butuh koordinasi juga sebenarnya. Kalau sendirian tumbang, akhirnya Lordnya gak ada yang kontes. Dengan adanya Winter, Sans ini akan coba memaksa Ngebet. Skylar terbang ke dia. Nah itu lagi Dia tuh. bakal ngebet. Ini yang tadi gue sebutin. Sekarang godaan untuk one-one tuh banyak banget pak. Guardian Block 1, Winter 1, Purify juga. Solo petnya aja. Ataupun mereka mencoba untuk bisa mendapatkan minus point. Digagalin bisa juga dengan satu Purify. Jujur ya, gua kalau jadi one-one ini, target utama gua Kairi. Karena cuma Kairi yang datang ke one-one. Ngerti nggak? Gua nggak harus ngejar ke depan. Itu pun bisa di counter. Tempest of Blade pak. Itu dia. Jadi gimana caranya? Enggak, kalau menurut gua Tempest of Blade itu enak triggernya. Lu fake fucking damage, Kairi akan dengan cepat melakukan satu gua Tempest of Blade. Tapi gimana caranya? Kairi ini nggak terpick off. Purple Ball sudah diamankan oleh seorang Kairi menuju ke arah top lane. Pada aspek for defensive, Clay berada di tengah di poros dari tim Ararkios. Oh my god, mati dia batal! Berhasil mendapatkan Keyboy. Dua dengan bagus. Tampakkan. Lihat, langsung ke Bro Kairi masih mau lebih dan mundur ke arah belakang. Tidak bisa menyelamatkan apapun. Dan bahkan Seven, Phantom everybody! Berhasil mengadakan big clash. Walaupun ditumpahkan dari seorang Skylar. Tapi Seven setidaknya membuat Keyboy ditumpahkan. 2-2. Oke, ini dia. R7 sudah mulai menunjukkan taringnya. Menit segini adalah area permainan, lahan bermain dari R7 itu sendiri. Satu XP laner terkuat yang ada di scene Indonesia. Yang memang sudah menunjukkan lagi taringnya deh. Oke, damage deal by Ox di mana Sans menjadi top damage deal. Ya, dengan area yang dimiliki oleh dia, damage area Kairi juga sudah mulai menyusul di sana, tapi jangan lupakan Arrow Seven. Clay, ini bisa menjadi kombinasi untuk Arkehosi kembalikan keadaan. Satu Falling Star Moon yang bisa di follow up juga dengan Fedor Airstrike. Dan Sans, atau bahkan mungkin dengan Marksman ya, dari Iritel yang range-nya nggak terlalu besar, kalau memang bisa terkena combo. Tapi Arkehosi mereka harus berhati-hati. Karena Iron Hook dari Finn tadi berulang kali ketika miss langsung dibalaskan dengan serangan Onyx Esports. Dan Players Gold, Bayo Best Gold masih untuk Kairi dan juga cewek. Oke, dan kalau misalnya kita lihat satu momen tim fight tadi yang berhasil didapatkan oleh Finn itu berhasil membuat waktu lebih lama untuk Skylar. Makin lama Skylar makin kuat, Clay makin kuat. Dan bisa kita bilang di mana akankah cewek ini akan terkena trauma dari R7 kembali? Seperti Royal Derby di Upper Breaker. Tapi lihat, Alfred terperangkap tiba-tiba. Kairi masih mau lebih. Mulai utama. 1-1. Dan ternyata satu kill didapatkan cewek. Ini bencana. Lo terbuka. Tapi bloody hand. Triple kill. Looking for Maniac. Nampaknya R7 kalau masuk dia bisa ditumbangkan. Apakah bakal coba di ace? Oh my god, ini cukup berbahaya. Bester bukan dengan sangat bebas. Para pemain tim Arkehosi tersisa 2. Fokus ke arah base-nya. Ini bencana untuk Arkehosi. Mereka harus clear minion. Dan bahkan apakah Deden Sevron Arkehosi, tapi nampaknya Oni berhasil mengamankan game yang pertama. Di game yang pertama berhasil diamankan oleh Onyx